Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo murid kelas 5. Kita jumpa lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia bersama Bu Ria. Hari ini kita akan membahas tentang teks narasi sejarah. Apa saja yang akan kita pelajari? Kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan teks narasi sejarah. Yang kedua, contoh teks narasi sejarah. Ciri-ciri teks narasi sejarah. Struktur teks narasi sejarah. Yang kelima, cara membuat teks narasi sejarah. Terakhir, kita akan mengenal kata baku dan kata tidak baku. Teks narasi sejarah adalah penjelasan suatu fakta dan peristiwa yang terjadi di masa lalu yang menjadi latar belakang atau asal muasal terjadinya sesuatu yang kejadian tersebut memiliki nilai sejarah. Dalam berita kita bisa lihat opini. Contohnya di sini adalah negara maju sejati. Kedua, sejarah Indonesia. Bukunya bisa kita lihat dalam Islam dalam Arus Sejarah Indonesia. Biografi, kita bisa melihat pada sebuah buku tentang Cokro Aminoto. Cerita sejarah dan strukturnya, contoh bukunya adalah tentang komunikasi yang mengubah dunia. Cerita sejarah pribadi, kita lihat pada novel yang berjudul Nine Summer, Ten Autumns. Sedangkan cerita sejarah fiksi, kita dapat melihatnya pada karya Hamka, yaitu Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Itu merupakan contoh teks narasi sejarah. Ciri-ciri teks narasi sejarah ada 5. Pertama, disajikan secara kronologis atau urutan peristiwa atau urutan kejadian. Bentuk teksnya, ceritanya berulang. Struktur teksnya mulai dari orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Sering menggunakan konjungsi temporal atau keterangan waktu. Isinya berupa fakta. Sedangkan struktur teks cerita sejarah menjadi 3. Pertama, orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Yuk kita lihat dalam teks narasi sejarah berikut. Buka buku tema 7-mu, buku tematik halaman 30. Mengenai sistem tanam paksa pemerintah kolonial Belanda. Orientasi, yang dimaksud dengan orientasi adalah bagian pertama dari struktur teks cerita sejarah. Pada bagian orientasi ini biasanya berisi pengenalan atau pembuka dari teks cerita sejarah itu sendiri. Contohnya pada paragraf pertama, pada paragraf sistem tanam paksa pemerintahan kolonial Belanda, di sini diterangkan awal muasalnya sistem tanam paksa di Indonesia. Urutan peristiwa. Bagian ini merupakan rekapan peristiwa sejarah yang telah terjadi. Pada bagian ini biasanya disampaikan deretan kronologis sebuah peristiwa secara urut. Pada paragraf berikutnya kita bisa lihat ya, di sini ada beberapa peristiwa. Ada 6 peristiwa yang terjadi pada penyimpangan tanam paksa. Yang ketiga, reorientasi. Berisi mengenai komentar pribadi penulis mengenai peristiwa atau kejadian yang sedang diceritakan. Tapi reorientasi ini bersifat opsional, jadi boleh ada juga boleh tidak. Kita bisa lihat pada halaman 142 ketika si penulis menceritakan tentang peristiwa KBM dan pengakuan kedaulatan Indonesia. Di paragraf terakhir ada kalimat yang bertuliskan bersyukur kepada Tuhan atas karunia berupa bangsa dan negara Indonesia merupakan bentuk cinta tanah air. Rasa syukur harus terus kita wujudkan dalam bentuk yang nyata oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun kita berada. Nah, ini ada pendapat dari penulis.
Cara membuat teks cerita sejarah. Cara membuat teks narasi sejarah, kita bisa pertama mencari ide gagasan dalam wacana yang berisi sejarah. Yang kedua, menganalisa urutan peristiwa. Yang ketiga, mengulas kembali isi dari teks tersebut. Keempat, menyempurnakan teks narasi sejarah sesuai dengan ejaan yang diberlakukan. Yang kelima atau terakhir, menyajikan teks narasi sejarah setelah kita menyempurnakannya. Untuk mencari ide gagasan, kita bisa menggunakan 5W1H. Apa yang terjadi? Kapan, when, kapan hal tersebut terjadi? Siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Bagaimana peristiwa tersebut terjadi? Mengapa peristiwa tersebut terjadi? Meringkas teks narasi sejarah juga kita bisa menggunakan 5W1H. Contohnya seperti ini. Apakah tanam paksa itu? Di manakah tanam paksa itu dilaksanakan? Apa akibat tanam paksa? Siapakah yang menerapkan tanam paksa? Bagaimana tanam paksa dilaksanakan? Siapakah penentang tanam paksa? Pada saat kita membuat teks narasi sejarah, kita harus menggunakan kata baku. Nah, sini kita akan bahas apa yang dimaksud kata baku dan tidak baku. Kata baku adalah kata yang cara pengucapan atau penulisannya sesuai dengan kaidah yang dibakukan. Sedangkan kata tidak baku merupakan ragam bahasa yang cara pengucapan atau penulisannya tidak memenuhi kaidah-kaidah standar yang dibakukan. Contoh ini, kata baku dan tidak baku dapat kita lihat pada Kamus Bahasa Indonesia. Nah, bagaimana cara kita menggunakan kamus? Pertama, pilihlah sebuah kata dari daftar kosakata barumu. Misalnya, kita ingin mencari pilar. Bukalah kamusmu, carilah daftar kata-kata yang dimulai dengan huruf awal P. Ingat, setiap kata pada kamus selalu diurutkan berdasarkan urutan abjad A, B, C, D, E, F, G hingga Z. Dalam daftar kata yang berhuruf awal P, carilah daftar kata yang dimulai dengan P. Terakhir, carilah daftar kata yang dimulai dengan P dan L. Kata pilar akan kamu temukan di antara kata-kata itu. Tetapi apabila kamu mencari kata tersebut dengan sudah ada imbuhannya seperti menanam, maka pisahkan imbuhan me. Gunakan kata kerja tanpa imbuhan, yaitu tanam. Alhamdulillah, kita telah selesai mempelajari teks narasi sejarah. Terima kasih, sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Semoga dapat dipahami. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Sekian dari Bulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.